Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuwazanu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali mari sama-sama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini dapat kita meneruskan kajian kitab Dawaul Qulub ila 'Allamil Ghuyub karya Syekh Muhammad bin Ahmad Khatib Langgin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan buat kita semua, dapat memahami yang insyaallah apa-apa yang kita akan kaji pada malam hari ini, serta Allah membimbing dan menuntun kita untuk dapat menjalankannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiyah dan mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang mukminin, al-muttaqin, al-muqarrabin, yang sentiasa beriman, bertakwa, juga dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan juga para sahabat yang lainnya serta salafus saleh yang insyaallah di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa khassatan li muallif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Ahmad Khatib Langgin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan meneruskan kajian kitab dalam tajuk Al-Khauf war Raja, yang kita nanti akan fokus kepada sesungguhnya rahmat Allah sangatlah luas. Ketika kita berbincang persoalan khauf, maka kita akan coba lihat dalam muka surat 108 sebagai lanjutan dari kitab kita ini, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kembung dua tapak kakinya karena banyak berdiri sembahyang pada malam. Maka kata Sayyidina Aisyah, bagi ya Rasulullah,
karena apa engkau berbuat ibadah seperti demikian itu? Padahal engkau telah diampun hak Allah segala dosamu dan sangat kasih akan dikau. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah aku kasih akan diriku akan hamba yang terlebih syukur Tuhannya. Hai Salih, betapa diperbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti demikian itu. Dan betapa dijawab soal Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha seperti demikian itu. Dan betapa bagimu tiada kau perbuat seperti perbuatannya. Tetapi istimewa pula lagi sangat kau berkehendak kepada taat, karena engkau itu terlebih sangat durhaka kepada hak Allah Ta'ala daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna an-nasra ma'as sabri wal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusran. Ketahui olehmu bahwasanya tolong hak Ta'ala akan dikau adalah ia serta sabar engkau daripada segala engkau benci, dan bahwasanya keluar daripadamu itu adalah ia serta kau picikkan dirimu daripada segala makanan dan pakaian dan lain daripadanya. Dan bahwasanya yaitulah sabitlah serta kesukaranmu daripada menyalahi hawa nafsumu itu, kesukaanlah engkau dengan wusul kepada Tuhanmu. Inilah hadis yang sangat-sangat berkasih pada hati murid yang kuat himmahnya, dan tiada kuasa diamalkan seperti yang di dalam hadis ini, melainkan seorang yang telah ditaslim dirinya dan nyawanya kepada hak Ta'ala dengan kuat citanya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa sadaqa syekh an qawlihi al-azim. Dalam kitab kita ini menjelaskan masih perkara khauf dan harap, takut dan harapan bagi seorang manusia yang berharap akan cita-citanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu malam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdiri dan bangun qiyamul lail, tak pernah ada henti-hentinya, sehingga dikatakan kembung dua tapak kakinya, maknanya adalah al-warim. Jadi dua tapak kakinya itu membengkak. Karena begitu kuatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, sehingga Siti Aisyah karamallahu wajha radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ini adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan? Pimpinan segala rasul dan dengan manusia. Bukankah dosa-dosamu telah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijaminkan engkau masuk ke dalam surganya?" Jawab Rasulullah SAW dengan soalan istri tercinta Al-Humairah Siti Aisyah. Beliau kemudian mengatakan, "Bala ya Aisyah, semua yang engkau katakan tadi adalah benar adanya. Tetapi bukankah aku ini patut untuk menjadi hamba Allah yang paling bersyukur
Karena aku tahu memang Allah sudah menjaminkan diriku masuk ke dalam surganya. Allah telah memberikan ragam nikmat kepadaku, dan Dia telah memuliakan diriku pada akhirnya nanti. Aku pula yang akan memberikan syafaat seluruh manusia, khususnya umat-umatku. Bukankah aku ini patut bersyukur sebagai hamba Allah yang dilengkapi dengan semua itu? Jawaban Rasulullah itu melalui soalan kembali. Artinya, Rasul diberikan keutamaan Allah, maka patutlah bersyukur dengan keutamaan itu. Ada sinyalmen atau ungkapan yang menarik dari kita, atau kita dapat ambil dari ungkapan baginda Rasulullah SAW itu. Afalam akuna abdan syakur. Tidakkah aku ini akan menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya? Soalan ini tentunya dapat juga kita arahkan kepada diri kita masing-masing, yang hubung kaitnya dengan khauf dan roja kita, takut dan harap kita. Mengapa kita mesti takut? Karena kita akan takut kepada Allah, jangan-jangan ibadah yang kita lakukan tidak diterimanya. Tentunya berharap juga semoga apa yang kita lakukan ini Allah terima. Maka dikatakan bahwa lihatlah, hitunglah, evaluasi dirimu sebelum nantinya kamu akan dihitung, akan ditimbang, akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Mulailah dari sekarang mencoba menimbang-nimbang, menghitung umur-umur yang sudah kita habiskan, dan hitung pula amal-amal yang sudah kita lakukan. Kalau at-tawazun, ketika kita menghitung amal dengan kejahatan yang kita lakukan ini, ternyata hasil hitungan kita jauh lebih banyak amal yang tidak baik atau berbuat maksiat kepada Allah, patutlah kita menjadi orang yang sentiasa takut akan ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Namun ketika hasil hitungan kita menunjukkan bahwa amal ibadah kita dengan umur yang sekarang sudah melampaui 50 tahun misalkan, kita perolehi amal ibadah kita itu besar, artinya lebih banyak dibandingkan amal jahat kita, maka patutlah afalam akuna abdan syakura. Jadi kita mestilah menunjukkan kata syukur bahwa Allah telah memudahkan kepada kita untuk menjadi hambanya yang takut. Dan ketika semua amal itu yang kita lakukan ternyata at-tawazun baina syarri wal khairi sama, maka yang mesti kita lakukan adalah at-tawazun bainal khaufi war raja. Nah, minggu yang lepas sudah kita bahas apa yang menjadi tanda-tandanya orang khauf yang takut, dan apa pula yang menjadi tandanya orang-orang yang raja yang berharap. Antaranya orang yang takut itu, maka tanda yang paling utama adalah melebihkan dirinya untuk semakin kuat beribadah. Karena dia takut kepada azab Allah, dia takut kepada murka Allah, dia takut kepada siksa Allah di akhirat. Nah, kalau kita takut, maka di sana akan muncul secara langsung namanya harapan. Karena kita takut akan ibadah kita diterima, maka kita terus termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga kekuatan manusia itu akan tumbuh, akan ada ketika dia memiliki harapan. Sekarang saya berharap supaya ibadah saya diterima. Apa yang kita lakukan? Tentunya
memaksimalkan ibadah kita. Dengan apa? Dengan keikhlasan. Ingat, ibadah tidak akan pernah diterima Allah kalau kita tidak ikhlas. Seperti mana yang pernah saya katakan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, semua amal yang dilakukan itu akan celaka, atau semua orang itu akan celaka, kecuali orang apa yang tidak celaka? Orang yang alimun, yang memiliki pengetahuan. Wal alimun, dan orang-orang celaka, orang alim ini akan celaka juga. Illal amilun, kecuali yang menjalankan, melaksanakan, mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halikun, orang yang beramal celaka pula. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Nah, keikhlasan ini merupakan tumpuan dari khauf dan roja itu. Ketika semua amal ibadah kita terasa kurang, apa yang mesti kita tumbuhkan di sana? Ingatlah, inna rahmatallahi wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah amat luas. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan rahmat kasih sayangnya. Rahmat kasih sayangnya. Rahmat yang diciptakan Allah itu mi'atu rahmatin, 100 rahmat. Wa anzala fid dunya rahmatan wahidatan. Yang diturunkan ke dunia ini hanya satu rahmat sahaja. Tis'una rahmatan yaddakhiruha fil akhirah. 99 rahmat itu Allah simpankan buat semua orang-orang yang mukminin dan mukminat, al-muti'in wal muti'at, orang yang taat dan orang yang taat lelaki maupun perempuan. 99. Fabil wahidati yatarahamunal aba'i wal abna. Dengan satu rahmat yang Allah turunkan itulah kasih sayang antara bapak dan anak, ibu dan anak, dengan satu rahmat itu. Fabi ar-rahmatil wahidah yatarahamunal bahaim. Demikian juga binatang-binatang ini saling kasih sayang antar mereka dengan satu rahmat yang Allah turunkan itu. Maknanya, satu rahmat yang Allah turunkan ke dunia ini dapat membuat seluruh dunia ini dalam kondisi stabil, saling sayang antara satu dan lainnya. Karena itulah di malam di malam Isra dan Mi'raj, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan Isra-nya diperlihatkan kepada satu tempat, ya, pada satu tempat yang terlihat di sana ada 4 sungai. Diceritakan di dalam kitab Al-Atqiyah, Kifayatul Atqiyah. Jadi dijelaskan ada 4 sungai. Sungai pertama adalah sungai yang mengalir air yang begitu jernihnya. Ketika air itu dipegang, diambil langsung, belum diminum sudah terasa haus, dahaga kita hilang. Ini nahru ma'in, sungai air yang begitu jernihnya. Yang kedua, nahru labanin, sungai dari susu, ada sungai susu. Yang ketiga, nahru khamrin, sungai khamar, tapi bukan khamar yang kita bayangkan haram di dunia ini. Sungai khamar artinya minuman yang sangat-sangat disukai, disenangi, dicintai oleh ahlul jannah.
nahru khamrin. Yang terakhir nahru asalin, sungai dari madu. Subhanallah, 4 sungai. Itu yang diperlihatkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, karena dia selalu berteman dengan Jibril ketika Isra dan Mi'raj. Ya Jibril, min aina hadhil anhar wa ila aina tajid? Sungai-sungai, 4 sungai ini dari mana dan mau kemana? Jadi malaikat Jibril mengatakan, kullu hadhil anhar satadhhabu ilal jannah walakum. Sungai-sungai ini akan pergi ke surga dan untukmu dan umat-umatmu. Wa min aina tajid? Dari mana datangnya? Kata Jibril, amma taji'u min aina wala adriya. Tetapi dari mana sumbernya ini saya tidak tahu, kata Jibril. Kalau perginya, tadhabnya tadi saya tahu arahnya, muaranya itu mau kemana, tujuan dari 4 sungai ini. Tapi sumbernya saya tidak tahu. Fadda'ullahu ayyahdiyaka min aina taji'u hadhil anhar. Maka engkau Muhammad berdoalah, katanya, supaya Allah menunjukkan kepadamu dari mana keempat sungai ini berada. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat tangan beliau. Ingat, berdoa itu mengangkat tangan sejajar dengan begini ya, dengan dada kita, tidak begini, tidak di atas kepala. Berdoa tidak dibenarkan di atas kepala. Jadi maksimum di sini. Dan tidak pula kadang kita berdoa begini. Jadi berdoa jangan menutupi mulut kita. Jadi berdoa itu maknanya adalah kita menengadahkan tangan seperti ini. Jadi di atas sejajar dengan dada kita. Tidak pula doa ke tangan kita di bawah, di atas paha, ditaruh. Jadi ini cara Rasulullah berdoa. Setelah baginda Rasulullah SAW berdoa, datanglah malaikat menghampiri beliau. Kata malaikat itu, ya Muhammad, igmid ainaika, tutup kedua matamu. Kemudian baginda Rasulullah SAW menutup kedua mata beliau. Setelah ditutup, kemudian malaikat mengatakan, wal an iftah ainaik, sekarang buka matamu. Begitu Rasulullah SAW membuka matanya, faidha ana, saat itu pula ana waqifun inda syajaratin fihi kubbatun kabiratun bayda. Tiba-tiba aku berdiri di dekat pokok yang besar, dan di dekat pokok besar itu ada kubah besar sekali. Gambaran kebesaran kubah ini bangunan. Seandainya seluruh penduduk dunia dan langit dan di akhir seluruh penduduk langit dan bumi ini berkumpul masuk ke dalamnya, maka bagaikan burung yang ada di dalam sangkarnya. Artinya apa? Begitu luas dan besar dan indahnya kubah atau bangunan yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah hanya melihat dari luaran saja, belum masuk ke dalam. So rupanya kan dia apa? Yang Rasulullah penasaran tadi apa? Ada tahu? Dari mana sumber keempat sungai tadi kan? Itu yang ingin dicari oleh Rasulullah. Jadi rupanya sumber airnya itu, sungai ini ada di dalam kubah itu. Begitu Rasulullah ingin pergi meninggalkan tempat itu, malaikat itu memanggilnya, ya Muhammad, lima la tadkhul, mengapa kamu tidak mau masuk ke dalamnya?
Rasulullah SAW mengatakan, wa kaifa adkhul fihi qafl. Bagaimana mungkin saya akan dapat masuk padahal kubah bangunan ini tertutup rapat? Apa kata malaikat? Miftahuhu, ini tolong diperhatikan, miftahnya, alat membuka kubah yang tertutup rapat yang begitu indah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi engkau bacalah Bismillahirrahmanirrahim ya Muhammad, satuftah. Maka Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim, bangunan itu terbuka. Kemudian di sanalah baginda Rasulullah SAW melihat semua sumber-sumber sungai itu yang 4 tadi. Nah, sumbernya dari mana rupanya? Sungai pertama yang apa? Ma tadi kan air. Ma itu dari mim yang ada pada bismi. Huruf mim yang ada pada bismi. Kemudian sumber air yang kedua, air apa tadi? Sungai apa? Susu. Itu dari Ar-Rahman. Lam yang ada pada Ar-Rahman. Itu laban. Kemudian sumber air yang dari sungai Khamar tadi dari Ar-Rahman, bukan. Yang kedua laban tadi, itu adalah ha. Bismillahi. Bismillahi, ha yang ada pada lafzul jalalah. Itu al-laban, sumber yang keluar di sana. Kemudian sumber air yang ada di dalam yang dikatakan nahru khamrin, itu adalah ha yang ada pada rahma. Dan sumber air yang ada madu tadi adalah ha yang ada pada ar-rahim. Kemudian dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, siapa sahaja yang ingin mendapatkan keempat kenikmatan itu, maka ikra'u bismillahirrahmanirrahim kulla nafasika. Setiap napasmu bacalah itu. Kenapa? Karena hubung kaitkan dengan tajuk kita adalah luasnya rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas. Jadi dengan konteks kata-kata Rahman Ar-Rahim, inilah rupanya menjadi sumber dari segala kenikmatan yang insya Allah kita akan peroleh di surga itu. Tentunya tidak setakat membaca Bismillah saja, tapi diamalkan dengan maknanya. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim yang memberikan keberkatan keluasan rahmat Allah itu? Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih. Kata maha pengasih ini adalah terjemah, tafsir, penjelasan dari rahmat Allah. Tidak akan pernah ada seorang yang taqiyun, yang sentiasa bertakwa kepada Allah, yang tidak diberikan makan dan harta oleh Allah SWT. Jadi kalau kita ingin hidup tenang fid dunia, tenang fil akhirah, maka amalkan kata-kata pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana realisasinya mengamalkan kata sifat dan nama Allah pengasih ini? Tentunya jangan membatasi diri memberikan atau memberikan penghargaan kepada orang yang spesial saja. Antara tanda-tanda hamba Allah yang terjahat, terjelek di sisi Allah adalah kalau dia makan bifardihi, makan seorangan sahaja. Maknanya bukan makan seorangan saja, dia tidak berpikir tentang orang lain. Sudahkah dia makan atau belum?
Itu satu. Yang kedua, dia lebih akramal ghani, memuliakan orang-orang kaya. Wa ahanal fakir, dan menghina atau mencela orang-orang fakir. Orang kaya dimuliakan, orang miskin dihina. Ini ciri-ciri orang yang di sisi Allah adalah orang yang paling jelek dan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang paling dibenci itu selain itu adalah orang yang umurnya panjang tetapi amalnya tidak baik. Panjang umurnya, amalnya tidak baik. Nah, ini juga termasuk orang yang di sisi Allah adalah manusia-manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ingin mencoba mendapatkan memperoleh rahmat Allah yang wasi' tadi, yang luas tadi, mari kita amalkan konsep bismillahirrahman. Sayangilah seluruh makhluk Allah. Jangan membeza-bezakan antara satu dan lainnya. Satu orang kita senangi, satu orang kita benci. Kalau demikian, memang ada dibolehkan kita membenci maupun menyukai. Tapi standarnya apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta kepada orang bukan karena dia kaya, bukan karena dia handsome, bukan karena dia pakaiannya bagus, tidak. Lillah. Aku mencintaimu karena Allah. Wal bughdu fillah. Pula kalau kita membenci orang, bencilah sifatnya yang tidak mentaati hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat pengasih ini kita tebarkan ke seluruh masyarakat, seluruh rakyat, seluruh makhluk Allah, maka rahmat Allah akan kita perolehi. Bila kita perolehi rahmat Allah fil akhirah. Kenapa? Karena amal ibadah, kata Rasulullah, amal ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah tidak dapat memasukkan kita ke dalam surga. Walaupun kita kelihatannya rajin ibadahnya, tidak akan pernah amal ibadah ini memasukkan kita ke dalam surga. Yang akan dapat memasukkan kita ke dalam surga adalah kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah inna rahmati wasi'ah, itu rahmatku amat luas. Seandainya orang-orang kafir ini berhenti kafir, artinya beriman, maka seluruh kesalahannya aku ampuni dia. Coba, apatah kita yang sudah beriman? Kalau kita banyak salah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan medianya. Jangan takut-takut, jangan malas-malas dan malu untuk berdoa pada Allah. Kita salah, akui. Pernah saya ceritakan juga di sini. Yang diungkapkan boleh cerita bahwa seorang yang zalim tidak pernah berbuat baik dalam hidupnya. Tapi karena i'tirafu nafsahu, dia mengakui kesalahan yang dia lakukan, Allah ampunkan dosanya karena dia mengiktiraf. Kita yang banyak apa? Kita iktiraf keunggulan kita. Kita akui bahwa kita punya keunggulan. Sementara kesalahan yang kita lakukan tidak pernah kita akui. Padahal yang paling dicintai Allah adalah kita yang mengiktiraf, yang merasa mengakui di hadapan Allah, ya Allah, ya Rabbi, aku telah banyak melakukan kesalahan, kealfaan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja aku lakukan. Nah, iktiraf ini atau pengakuan terhadap kesalahan adalah satu bahagian dari untuk memperolehi yang namanya rahmat Allah di akhirat.
Saya kira kita semua insya Allah ini akan berharap ada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau tidak, kita mungkin termasuk orang yang tidak akan pernah dapat masuk ke dalam surganya Allah kalau hanya berharap dari amal ibadah yang kita lakukan. Terakhir, mari kita sama-sama mengamalkan sifat Allah sekaligus menjadi nama Allah pengasih. Sayangilah semua orang, semua makhluk Allah, baik itu orang miskin, baik itu orang kaya, baik itu yang terlihatnya tidak baik penampilannya, sayangi mereka. Berjumpa dengan teman kita, jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu adalah muqaddimah dalam komunikasi kita. Jangan pernah lupa membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan usahakan ketika kita menulis atau men-type message kah, WhatsApp kah, Facebook kah, usahakan Assalamualaikum itu mesti lengkap. Sehingga kita dapat pahala. Assalamualaikum, oke, tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30. Jangan hanya mengucapkan salam. Yang biasa kita buatnya salam. Ma makna salam? Yang diajarkan Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja mungkin yang perlu kita jelaskan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk sampai kepada jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka bika an nusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdhatal watani wa nahdhatal banati furu'ima ila yaumiddin. وأن تنصرنا وتفتح علينا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.